Alkitab kita dari Filipi 3 ayat 10 sampai 16. Saya akan bacakannya untuk kita. Filipi 3 ayat 10 sampai 16 saya akan membacakan buat kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan yang memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ya, berbahagialah ia yang membaca, merenungkan, memikirkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, eh, kalau kita berbicara survive, bagaimana supaya survive gitu ya. Tentunya untuk seseorang itu survive itu kan harus menghadapi persoalan hidup. Tidak mungkin dia jalan mulus begitu saja kan. Dia tentu akan menghadapi tantangan-tantangan yang ada supaya memang teruji dia survive atau tidak. Nah, supaya teruji kesetiaannya atau tidak. Karena apa? Supaya teruji juga ketaatannya. Karena gini, ketaatan kita, kesetiaan kita itu teruji kapan sih? Atau kapan berakhirnya? Ya sebenarnya berakhirnya sampai Tuhan panggil kita. Sampai berakhir hidup kita ini. Baru disitulah terlihat oh, orang ini memang benar-benar ketaatan, kesetiaan terhadap Tuhan. Ya walaupun kadang kalau kita ini seringkali hamba-hamba Tuhan kan tidak jujur ya. Kalau ada orang yang meninggal, sudah hidupnya pemabuk dan segala macam, penjudi, suka pukul istrinya, tapi ketika meninggal kita masih doakan dia masuk surga gitu ya. Nah, seringkali tidak jujur. Tapi ya katanya itu etika katanya kalau kita berhadapan dengan etika. Nah, saudara, teman-teman, apa yang menjadi tantangan kita ke depan? Ya sebenarnya sekarang ini revolusi industri 4.0 ini sebenarnya sudah sedang kita hadapi, bahkan akan sudah lagi menunggu di depan kita ini ataupun sedang juga jalan, yaitu revolusi industri 4.0. Ya, jadi kalau revolusi industri 4.0, saya pikir teman-teman paham ya apa revolusi industri itu sejak dari pertama yang dulu uap dulu, kemudian akhirnya nanti naik ke mesin, ke internet, kemudian ke komputer. Nah, sekarang kita masuk ke revolusi industri 4.0. Ini menjadi tantangan kita, ya tantangan para hamba Tuhan nanti ke depan. Ya nanti seperti misalnya tidak ada lagi pekerja, ya akan sulit mencari pekerja. Di Jepang kemarin ada robot dipekerjakan di hotel gitu ya, karena melakukan kesalahan, robotnya dipecat. Nah, robotnya dipecat. Teman-teman kalau lihat sekarang robot itu, bahkan untuk hal-hal yang ekstrim pun sudah diciptakan sekarang. Teman-teman kalau cek nanti di TikTok itu ya, tentang artificial intelligence itu, waduh, itu mengerikan nanti. Tentara sedang disiapkan dari robot. Nah, walaupun sekarang gencar-gencarnya negara untuk mengatakan untuk Korea ada Korea Utara ya yang untuk harus menghentikan bom nuklirnya gitu ya. Karena kan memang itu berbahaya untuk dunia. Nah, tetapi tantangan kita ini ke depannya revolusi industri 4.0 gitu. Nah, karena tantangan kita seperti satu gereja di Inggris itu sekarang ibadah itu pakai artificial intelligence. Jadi khotbahnya sudah robot.
yang khotbah sekarang itu. Jadi tidak lagi dipakai pendeta lagi sekarang. Aduh, itu nanti bagaimana lah kita ini yang punya gereja-gereja ini kan gitu. Nanti kalau arti jemaat kalau lebih senang mendengar robot daripada manusia gitu, padahal robotnya kan tidak punya pikiran, kehendak dan perasaan. Dia digerakkan oleh mesin kan gitu kan. Apalagi kalau kita cek itu artificial intelligence itu dia ngomong sendiri saja kalau kita tanya, dia ngomong, dia jawab semuanya begitu luar biasa, melebihi Mbah Google dia. Nah, oleh karena itu tantangan kita begitu luar biasa, Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, kemudian yang kedua tantangan kita yang kedua adalah pasca pandemi yang lalu dan itu masih terjadi sekarang ini. Ya, walaupun kalau dibilang tantangan kita di pasca pandemi itu sebenarnya ya sama aja, hampir sama sebenarnya. Bahkan sekarang ada katanya virus apa itu, virus Nipah lagi muncul. Ya, semoga tidak sampai ke Indonesia ya. Jadi di pasca pandemi ini orang mulai hilang kepercayaannya. Kemudian orang sudah mulai hilang relationship-nya antara satu dengan yang lain. Ya. Di pasca pandemi ini orang mulai memikirkan hanya dirinya sendiri. Bagaimana, apalagi mungkin dengan sekarang Indonesia sedang sekarang krisis pangan, akan masuk ke arah sana krisis pangan, yaitu tentang bagaimana kesulitan-kesulitan. Makanya Menteri Dalam Negeri katakan kemarin, masyarakat jangan hanya makan beras katanya, makan ubi kata dia, terus makan apa lagi itu ya, jagung gitu ya. Uh, saya tidak tahu itu ya, karena mungkin karena krisis pangan ini, beras ini teman-teman, jadi hampir kalau saya nggak salah dengar kemarin dari Jokowi itu dia memberikan kata sambutan di uh, rapat kerja nasionalnya PDI Perjuangan, ada negara-negara yang sudah mulai mundur dari apa namanya itu, tidak mau lagi mengekspor berasnya. Nah, bagaimana dengan kita? Orang Indonesia ini kan susah ya kan. Kalau nggak ada beras, nggak ada nasi, nggak kenyang. Apalagi kayak kita, perut kita ini kan, aduh minta ampun deh, ya kan. Kalau nggak makan nasi rasanya itu belum hidup. Saya juga begitu. Walaupun makan apa itu kue, sudah kenyang, bahkan yang dimakan itu pun sudah ubi gitu ya, masih tetap jaga makan. Tapi mungkin harus dibiasakan perut kita ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman, tantangan kita begitu berat. Tantangan bangsa kita pun ke depan makin berat. Makanya kenapa dikatakan ada kedaulatan pangan ke depannya yang sedang diprogramkan oleh uh, calon presiden yang baru ke depan. Kemudian tantangan yang berikut adalah keluarga. Ya, jadi keluarga kita itu juga sebenarnya, ya sorry, tidak semua sebenarnya mendukung semua keputusan kita. Mereka itu melihat bukti sebenarnya. Ya, saya juga dulu dipinggirkan, dianggap mati sama bapak saya. Ya, bahkan karena dipikirnya kalau kami orang Batak itu kan apa yang bisa diberikan juga kepada orang tua ya, karena nama baiknya begitu begitu luar biasa bagi orang Batak, nama baiknya. Jadi keluarga itu ada tantangan. Saya punya saudara, kemudian waktu itu karena di gereja mereka itu dia pendeta. Di gereja mereka itu tidak ada apa itu istilah misi ya, yang ada itu sending. Jadi dia doanya begitu. Dia berdoa untuk saya waktu itu. Dia katakan, saya tidak ngerti ini adik saya ini pelayanan apa itu. Ada pelayanan anaknya lah, pelayanan ini, pergi ke desa ini gitu. Saya nggak ngerti lah ini, tapi ya terserah Tuhan lah kata dia. Ya saya sih waktu itu dalam hati mau mau tertawa di dalam waktu dia berdoa begitu ya. Tapi saya pikir ya udahlah, itulah kedangkalan dari keterbatasan seseorang untuk memahami misi ilahi. Selain itu, selain keluarga, saudara, ada diri sendiri. Jadi tantangan kita dari diri sendiri. Dan rata-rata mungkin kita yang di kampus ini, selain keluarga, ya diri sendiri. Ya. Tapi ini semua kan menjadi tantangan revolusi industri 4.0. Dan saya pikir belum semua kita ini, apalagi mahasiswa, memahami apa itu revolusi industri 4.0. Ya kan, belum memahami. Nanti itu tidak ada lagi tukang.
Semuanya kayak printer saja itu. Ya, jadi semuanya tentang keluarga juga begitu. Ada keluarga yang tidak percaya dengan Kristus, baru mendukung kita untuk pekerjaan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Kalau sudah mendukung, keluarganya sudah mendukung, ya memang ya luar biasa ya. Tetapi mendukung dalam artian dia setuju kita menjadi hamba Tuhan, walaupun dia punya uang, dia punya punya fasilitas, orangnya mampu, belum tentu mau dukung kita, saudara. Belum tentu. Nah, jadi nggak usah iri dengan itu, gitu. Nggak usah apa sakit hati dengan itu, nggak usah. Tuhan yang memanggilmu, maka Tuhan yang bertanggung jawab. Ya, begitu juga dengan diri sendiri, pergumulan dengan diri sendiri ini. Ya, pergumulan dengan diri sendiri membuat kita sebenarnya memahami siapa kita dan apa yang harus kita buat. Apakah kita istilah, kalau teman-teman kan kalau istilah tetangga kita kan ada dikatakan apa namanya ditakdirkan. Nah, kayaknya mungkin nanti yang bisa buat skripsi tentang ini ya, takdir versus penetapan ilahi. Nah, itu mungkin penting itu ya. Itu di bedanya di mana itu? Takdir dengan penetapan ilahi itu bagaimana itu? Nah, kalau takdir itu kan seolah-olah dia sudah tidak, kalau ada hal-hal yang seolah-olah mungkin sulit, dia tertabrak di sana, itu ditakdirkan. Padahal mungkin karena kesalahannya dia tiba-tiba dia belok dan segala macam. Nah, itu jadi bagaimana dengan penetapan ilahi dan segala macam. Mungkin ada nanti akan membahas itu lebih dalam. Nanti kami tunggu, khususnya dosen-dosen sistematika nanti bisa membimbing itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti contohnya di Alkitab ada Yusuf. Yusuf itu dijual oleh saudaranya menjadi budak. Makanya saya katakan tadi tantangan dari keluarga ya. Jadi dia dijual oleh saudaranya menjadi budak. Saudaranya loh yang menjual itu dan saudaranya itu yang iri dengan Yusuf dengan mimpi-mimpinya. Nah, lucunya nih, kok bisa saudara sendiri nggak senang saudaranya ini bisa lebih lebih baik gitu ya. Mungkin atau karena mimpinya dikatakan ada akan datang saudaranya itu diartikan di mimpi itu bahwa akan datang saudara-saudaranya itu untuk datang menyembah dia gitu ya. Nah, sehingga rasa iri terus ya memang ya itulah pergumulan di keluarga ya. Kadang ya orang tua memang harus pintar menjaga perasaan anak. Nah, tapi jangan terlalu menjaga juga sehingga kita orang tua tidak bisa membuat keputusan-keputusan. Tiga anak kami perempuan itu berbeda-beda sikapnya, berbeda-beda uh, nilai juangnya itu berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya masih ingat ketika anak saya yang kecil nangis, yang paling kecil itu, terus anak yang besar itu anak yang besar itu tiba-tiba ngangkat anak ini waktu dia mungkin usia 2 tahun, tiba-tiba ngangkat, kemudian digendong, diayun-ayun supaya dia berhenti menangis gitu. Tetapi anak saya nomor 2 tidak begitu caranya. Anak saya nomor 2 itu dia tinggal ambil air putih, kemudian dia katakan begini, "Adik, sini dek," gitu. Nah, dia datang untuk mengambil air putih itu dan dia minum dan dia terdiam gitu. Jadi memang cara-caranya menyelesaikannya berbeda-beda, Saudara. Nah, begitu juga dalam perjalanan Yusuf, ya ternyata saudaranya ini ya nggak rela Yusuf mendapatkan apa namanya kedudukan yang lebih baik gitu ya. Padahal sebenarnya seringkali kedudukan yang baik dari salah satu keluarga memang bisa jadi itu berdampak untuk kita dan tidak berdampak untuk kita. Ya, saya punya saudara salah satu termasuk pengusaha, Bapak. Ya, tapi dia istilahnya memang kalau untuk orang tua dia jor-joran itu. Dia belikan ini, belikan ini, semua dia belikan. Tapi ya memang itu prinsipnya dia. Tapi kalau untuk saudaranya yang lain, dia nggak terlalu begitu. Nah, tapi ya semua berbeda-beda ya. Kemudian dia juga Yusuf itu difitnah istri Potifar. Bayangkan itu. Ya memang luar biasa loh si Yusuf ini. Ya. Kalau kucing itu dikasih ikan asin, ikan, wah dia langsung hantam itu. Tapi kalau Potifar, istri Potifar ini sudah menggoda Yusuf, Yusuf tidak mau. Nah, saya nggak tahu ini mana Yakub ini kalau ada yang begitu langsung diumpat atau bagaimana ini. Nah itu loh jadi teman-teman. Jadi difitnah. Nah kemudian
Dia tetap survive, bahkan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Wah, luar biasa ya. Dan dia akhirnya menyelamatkan keluarganya. Jadi eh, pergumulan Yusuf, tantangan yang dihadapi Yusuf itu selain dari keluarga, kemudian dia dibuang menjadi budak yang tidak punya hak otoritas atas dirinya sendiri, bahkan dia dijual, dia juga difitnah dan segala macam. Seolah-olah tidak ada lagi akhir hidup yang baik untuk dia. Apalagi setelah difitnah dimasukkan di penjara, saudara. Tidak ada lagi. Semua seolah masa depan itu udah kabur, kalam kabut semua di depan, tidak terlihat lagi. Ya, coba teman-teman kalau tanya ada orang-orang yang sudah yang lagi ada di penjara, tanya mereka bagaimana, mereka akan berpikir bahwa tidak ada lagi masa depan, gitu ya. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tetap survive, dia tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan, dia tetap bergumul dengan Tuhan, bahkan akhirnya dia dengan perjuangan-perjuangan dia menjaga integritasnya, otoritasnya, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya. Orang-orang hebat yang akhirnya dia melindungi keluarganya. Kemudian ada contoh yang kedua, Samuel. Samuel itu dipersembahkan kepada Tuhan pada waktu dia masih bayi. Bayangkan bapak ibunya itu sudah lama nggak punya anak. Kemudian akhirnya dia berdoa. Setelah berdoa, Tuhan kasih anak. Setelah bisa nyusu, dikasih lagi ke bait Allah. Wah, baru luar biasa, saudara. Ya, jadi ketika dia mempersembahkan anaknya ini kepada Tuhan, gitu ya. Nah, dalam proses perjalanannya bangsa Israel seringkali mengalami perang, ya, menghadapi perang, gitu ya. Nah, sampai suatu ketika tabut Allah dirampas oleh Filistin dan membuat kekalahan yang luar biasa bagi bangsa Israel, sampai akhirnya dalam proses perjalanan itu Samuel menjadi hakim untuk membuat keputusan, ya, untuk membuat keputusan-keputusan di sana. Jadi memang selalu Allah memilih orang-orang khusus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus, gitu ya. Seperti yang dialami oleh Samuel, dan itu orang-orang yang memang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, sudah mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Dan mungkin ya sama seperti kita yang ada di kampus ini kan, teman-teman yang di kampus dipersiapkan sebenarnya untuk menghadapi persoalan-persoalan khusus yang ada di luar sana, persoalan jemaat, persoalan zaman, persoalan gereja, persoalan keluarga, dan banyak persoalan-persoalan lain. Dan kita diberikan, teman-teman diberikan oleh Tuhan otoritas karena teman-teman sudah mendedikasikan hidup untuk pembentukan, dipersiapkan, diperlengkapi untuk semua itu. Ya. Contoh yang ketiga adalah Daud. Dia seorang gembala domba dan dia termasuk orang yang tidak diperhitungkan di antara saudara-saudaranya ya. Jadi memang rata-rata begitu ya, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang dibuang ya. Nah, dia seorang gembala, kemudian padahal saudara-saudaranya Daud itu ahli-ahli perang semua, jago-jago semua itu ya. Tetapi justru di antara saudara-saudara Saul itu yang dipilih oleh Tuhan, ya di antara saudara-saudaranya, ya saudara Daud yang dipilih Tuhan oleh Daud yang masih dikatakan Alkitab kemerah-merahan katanya, ya dia tidak diperhitungkan. Ya bahkan mungkin ketika dia dipilih, saudara, teman-teman kalau lihat proses perjalanan pemilihan Daud, ketika Daud dipilih, diurapi menjadi raja, dia tidak langsung jadi raja waktu itu. Prosesnya panjang sekali. Dia di dalam rancangan Tuhan, dia dijadikan oleh si Saul itu membutuhkan seorang yang menghibur dia musik, akhirnya dikirimlah si Daud. Daud yang memainkan kecapi untuk menghibur dan segala macam. Kemudian dia mulai menikmati bagaimana kehidupan di dalam kerajaan. Kemudian dari situ nanti prosesnya panjang lagi sampai dia berteman dengan anaknya Daud, anaknya Saul. Kemudian akhirnya menghadapi peperangan-peperangan dan Goliat. Kemudian namanya mulai naik, mulai terkenal. Setelah namanya mulai terkenal, dia si Saul mulai merasa tersindir ya, terpinggirkan gitu ya. Jadi terlalu banyak masalah yang dihadapi oleh Daud. Waktu itu dia tidak langsung jadi raja, saudara. Ya, dan yang mengejar dia raja Saul. Namanya kalau raja yang mengejar, siapa yang bisa sembunyi, saudara? Contohnya kalau di Indonesia, kalau misalnya Jokowi itu mau mengejar, uh, dia tidak suka dengan seseorang, kemudian dia kejar misalnya, wah gampang sekali.
Dia ini nggak hanya memakai tenaga ahli intelijen aja udah cukup, ya. Hanya kemarin kami ngomong-ngomong dengan orang kementerian dari eh, Kementerian Agama, ya, dari Direktur Urusan Agama, dia katakan begini, memang sekarang ini dalam proses perjalanan gereja-gereja dan yayasan-yayasan kita ini, Pak, dia katakan ada juga intelijen-intelijen yang sebenarnya sedang mengawasi kita, kata dia begitu. Karena waktu itu kemarin kami berkaitan cerita tentang bagaimana yayasan itu menerima tenaga ahli dari luar negeri, misalnya gitu ya. Dan mungkin nanti di kampus kita perlu juga itu kalau ada tenaga ahli dari luar negeri, misalnya uh, kita sudah tahu linknya lah, bagaimana caranya untuk menguruskan itu, gitu ya. Kemudian dia tetap survive menghadapi tantangan dalam hidupnya, saudara. Dia survive dengan persoalan itu, dia tetap jalani. Dia nggak ngomel kan, dia nggak katakan begini, oh saya kan sudah dipilih jadi raja, kenapa saya juga masih dikejar-kejar oleh Saul? Kalau lu raja sudah tidak lagi diurapi oleh Tuhan, saya masih raja dan sudah diurapi oleh Tuhan. Apalagi waktu bangsa Israel berbicara tentang pengurapan itu hal yang sakral bagi mereka, ya, sangat sakral bagi mereka. Karena itu saudara, ya, akhirnya kita melihat Daud dipakai Tuhan luar biasa, ya, dia menjadi orang-orang yang hebat, namanya masyur, nama Tuhan juga masyur dibuat dia, ya. Itu ya persoalan hidup. Belum lagi mungkin kalau kita nanti kalau tambahkan lagi ada namanya peristiwanya si Yefta, ya. Yefta itu orang yang sebenarnya dikatakan kalau teman-teman baca, orang yang terbuang, disingkirkan karena dianggap dia anak yang lahir dari bukan dari ibunya, gitu ya, sehingga dia diusir. Setelah diusir, ya dia tetap menjalani proses hidupnya, tetapi Tuhan memakai Yefta, saudara. Yefta itu akhirnya justru didatangi oleh tua-tua para bangsa Israel waktu itu untuk meminta pertolongan Yefta untuk memimpin mereka menghadapi peperangan. Nah, jadi saudara tetap survive. Ada orang yang menyingkirkan kita, ada orang yang menjauhi kita, ada orang yang menganggap kita ini ancaman, ada orang yang menganggap uh, ini tidak punya keahlian, tidak punya masa depan dan segala macam. Tetapi saudara, jangan kita berputar dengan apa kata orang itu, gitu. Bahkan apa yang berputar dengan apa kata diri kita sendiri, kita merasa orang yang saya tidak pintar bicara, saya tidak begini. Nah, kadang kita membela diri dengan cara mencopot-copot ayat-ayat firman Tuhan. Aku ini berat lidah seperti Musa, halau alam. Jangan usah kita mengambil-ambil seperti itu, ya. Jangan berfokus dengan kelemahan diri sendiri. Tapi jangan juga terlalu sombong gitu ya. Wah, saya ini bisa, saya ini begini saya. Gitu. Ya nggak usah. Nanti kalau begitu terkadang bukan seringkali orang yang begitu, saudara, dipermalukan Tuhan dengan kesombongannya. Ya. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita ini survive? Kita bisa menjalani proses kehidupan kita, perjalanan kita ke depan dengan menghadapi tantangan-tantangan tadi. Ada revolusi industri 4.0, ada masa pandemi, ada keluarga, ada juga diri sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah ayat 12 itu dikatakan, pada pasal 3 itu dikatakan begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sering kita harus mengejar apa yang menjadi visi kita ke depan, butuh perjuangan ke depan. Ya, kita harus mengelola diri sendiri supaya kita itu memiliki kemampuan untuk itu. Ya. Saya senang anak saya kemarin lulus ujian proposal, ya. Anak saya kemarin ujian proposal, kami tidak pagi-pagi aja sebelum dia pergi, saya berdoa dulu untuk dia. Kemudian dia katakan, Papa Mama tenang saja, biar saya menghadapi ujian, kemudian kalian fokus saja dengan visitasi dari Kementerian Agama. Wah, saya pikir anak ini luar biasa, sampai akhirnya dia lulus, dia selesai, dia kirim ke kami gitu ya, bahwa sudah selesai, puji Tuhan. Dan saudara, butuh perjuangan.
Saya percaya teman-teman juga sudah berjuang di sini, sudah bergumul di sini, sudah mengalami proses perubahan, ya toh. Atau ada yang masih belum berubah ini. Kata-katanya sudah berubah, dah. Kalau dulu kan belum bertobat kan masih kata-kata kotor, kata-kata menghina, kata-kata apalagi berbohong gitu ya. Kira-kira sudah berubah atau tidak? Nah, kalau dulu suka mencuri kalau di luar sana, itu kan kalau di mencuri. Kalau di kampus kita kan tidak memakai istilah mencuri ya, memindahkan barangnya. Nah, itu kalau memindah supaya lebih halus karena sekolah teologi ya kan gitu. Jadi padahal sama aja sebenarnya mencuri gitu ya. Kalau ada dulu mencuri suka begitu, ya kalau sekarang jangan lagi lah, kan gitu kan. Itu kan dulu gitu ya. Jadi saudara untuk teman-teman mau survive harus berjuang. Jangan pasrah dengan keadaanmu. Aduh, saya ini susah ini. Aduh, saya nggak bisa menghafal ini. Ya kalau itu terus aduh terus nggak bisa saudara. Aduh, saya nggak kalau baca buku nggak ngerti saya. Aduh, saya banyak kali tugasnya. Aduh, begini. Loh, mau seperti apa sebenarnya gitu? Mau instan saja. Nah, itu. Sebenarnya kita butuh perjuangan, butuh berjuang, saudara. Ya, berjuang. Kemudian yang kedua, fokus. Ayat 13 itu dikatakan, kalau kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya, jadi fokusnya apa? Mengarahkan dirinya ke depan, maka dikatakan aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Tuhan sudah memanggil, memilih kita menjadi hamba Tuhan, maka jangan fokus kepada yang di belakang, tapi fokuslah kepada yang depan. Apa yang Tuhan sedang siapkan kepada kita di depan? Ladang apa yang sedang ada di depan? Saya katakan beberapa kali di kelas kepada teman-teman mahasiswa, miliki minimal satu skillnya. Kalau kamu memang passionmu di sekolah minggu, perdalam itu ke sekolah minggu. Menjadi pemimpin anak sekolah minggu, menjadi tahu psikologi anak, tahu bermain boneka seperti itu. Jadi pelajari tentang anak itu terus. Baca buku tentang anak, buat tulisan tentang anak. Kalau kita fokusnya kepada gereja, pelajari tentang gereja, kesulitan-kesulitan gereja, bagaimana mendirikan gereja, bagaimana penanaman gereja, semua dipelajari dan itu fokus. Kalau akhirnya, oh saya pikir pelayanan ke pemuda, pikirkan tentang pemuda, baca buku tentang pemuda, psikologi pemuda, bagaimana pemuda, kebiasaan-kebiasaan. Nah, jadi artinya kita fokusnya ke depan, ya. Jangan lagi fokus kepada, aduh begini saya dulu seperti ini misalnya. Nggak perlu saudara, nggak perlu. Fokus saja kepada apa yang Tuhan buat. Saya ketika fokus mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, saya ingin fokus melayani Tuhan. Saya tidak fokus kepada harta dunia yang memang bisa menggiurkan untuk hati hati saya pergi ke sana. Gitu. Tapi saya ingin fokus. Dan saya percaya Bapak Ibu teman-teman, rekan-rekan yang di sini, dosen-dosen kita itu pun semuanya begitu, fokus kepada ke depan. Kalau dipikirkan masalah pendapatan, nggak akan bisa mau jadi hamba Tuhan, jadi orang kaya, tidak. Yang dipikirkan mereka bukan pendapatan, ya. Apalagi kalau misalnya yang gelar-gelarnya itu sudah panjang ya. Jadi kalau yang sudah seperti itu banyak orang yang tawarkan di luar sana ya. Ya, jadi artinya apa? Fokus saja. Mereka sudah mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, mereka siap memuridkan teman-teman. Masa para dosennya sudah siap fokus untuk membentuk kita, kita nggak fokus gitu. Jadi fokuslah dalam proses itu. Yang ketiga adalah memiliki tujuan. Apa? Tujuan kita panggilan surgawi. Nah, kalau kita bicara masalah di sini, saudara, ini kita bicara, tapi tujuan kita bukan upah. Walaupun dikatakan kalau kita baca di dalam Kolose 3 itu dikatakan kan dan yang lain itu dikatakan oleh Paulus begini, bahwa ada upah surgawi yang sedang menanti kita. Dan sebenarnya kalau diterjemahkan itu bukan hanya upah surgawi, tetapi dikatakan ada upah dunia, ada upah yang harta dunia yang bisa kita terima. Ya, saya tidak tahu. Mungkin dulu kita tidak punya rumah, jadi kita punya rumah, misalnya kan. Kita tidak tahu. Ya, siapa tahu kan. Jadi fokus kita itu adalah panggilan. Kita dipanggil. Maka upahnya dari mana? Ya, upahnya dari Tuhan, gitu. Ya.
Jadi teman-teman, tujuan teman-teman untuk mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan ada di kampus kita sekarang, ingat. Itu panggilan surgawi. Tidak semua orang punya panggilan. Di mana teman-teman duduk di kursi itu, sebenarnya masih banyak orang yang lebih layak untuk duduk kalau hanya untuk kuliah saja, saudara. Banyak orang di luar sana yang lebih pintar dari kita, yang lebih kaya, yang bisa sponsor sendiri masuk di situ, yang lebih cakep, yang lebih gagah, yang lebih cantik-cantik. Banyak orang di luar sana yang lebih pantas, tanda petik kata orang, untuk duduk di kursi yang di mana-mana teman-teman duduk kalau di perkuliahan. Ya, tetapi kenapa teman-teman dipanggil oleh Tuhan di situ? Kenapa kita? Bahkan mungkin kami juga para dosen. Kenapa banyak dosen-dosen di sana, di luar sana yang lebih pintar dari kami, yang lebih cerdas dari kami gitu ya. Tapi kenapa Tuhan pilih kami mengajari teman-teman di situ? Ya, itu artinya kita ini khusus di hadapan Tuhan karena kita dipanggil dengan tujuan ilahi. Kemudian tidak berpuas diri. Jadi jangan berpuas diri. Artinya apa? Belajarlah meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan iman, teman-teman. Ya, kalau boleh ya sering-seringlah ke kampus, ke perpustakaan, kan gitu kan? Meningkatkan pengetahuan, sering-seringlah baca buku. Tapi di perpustakaan bukan untuk ketemu dengan yang disenangi gitu ya. Tapi baca buku, mulai memperjuangkan diri sendiri, ya istilahnya supaya meningkatkan. Kalau di luar sana nanti setelah teman-teman lulus atau setelah teman-teman praktik setahun teman-teman, wah itu tuntutannya mengerikan ya. Tuntutannya mengerikan untuk kita. Oleh karena itu, jangan pernah berpuas diri dengan apa yang ada. Bahkan ketika dosen sudah menyampaikan mengajar pun, teman-teman jangan berpuas diri. Teman-teman harus belajar lagi, baca lagi bukunya, perhatikan lagi gitu ya. Nah, itu yang harusnya kita lakukan karena di luar sana pergumulan kita begitu hebat. Orang pendeta hebat saja seperti Pak ES saja, yang terkenal, yang sudah kaya, bisa juga melenceng melenceng juga teologianya kan gitu ya. Apalagi dengan kita yang baru mahasiswa ini. Jadi jangan cepat-cepat berpuas diri. Belum lagi kalau ada pertanyaan kepada kita, misalnya mempertanyakan iman Kristen, bagaimana? Apakah kita bisa menjawabnya? Memang selalu persoalan-persoalan itu masih itu-itu saja mutar-mutar sebenarnya. Nah, cuma persoalannya bisa jawab atau tidak. Sekarang di komunitas kami, teman-teman yang ada pembina-pembina rohani di sini itu membahas tentang doktrinal sekarang. Jadi mereka membahas hal doktrinal itu kepada apa mahasiswa komunitas dari berbagai kampus. Ada Unitri, ada UB, ada Unmer, gitu ya. Mereka harus menyampaikan itu. Dan mereka pusing itu. Waktu bicara masalah prolegomena, bagaimana ceritanya Alkitab itu bisa sampai di tangan kita dan kita percaya itu firman Tuhan. Bagaimana menjelaskannya? Nah, mereka harus sampaikan itu sekarang ini. Mereka kadang nggak sampaikan kalau lagi doa pagi di Senin pagi itu dia mereka kata, Pak, ini mereka harus sharing dulu dengan kami bagaimana pergumulannya, apa kira-kira yang sulit. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pergumulan kita jauh lebih besar lagi di sana, di luar sana. Nah, ya jadi begitu teman-teman. Nah, oleh karena itu, mari kita hidup mengejar atau butuh perjuangan, berjuanglah ya dalam proses itu. Perjuangan itu kembali kepada diri sendiri. Ya orangnya kalau pemalas di kampus ya akan pemalas sampai lulus. Ya lihat aja nanti. Teman-teman akan bisa melihat dari teman-teman kalian. Setelah lulus nanti baru tahu, oh ternyata dia bukan lulus, tapi lolos. Nah itu kan. Nah, karena itu karena apa? Oh sudah kelihatan di kampus dia tidak pernah berjuang. Lebih baik kita yang sudah berjuang mati-matian dapat nilai C itu lebih bernilai di hadapan Tuhan daripada kita tidak berjuang mati-matian, kita hanya santai-santai saja hidup walaupun dapat nilai A. Jadi teman-teman jangan dipikir dapat nilai A itu segalanya, tidak. Yang Tuhan lihat adalah nilai juangmu. Ya, jadi butuh perjuangan dan lupakanlah masa lalumu yang kelam-kelam di belakang gitu ya. Yang ya berubahlah. Ya sebelum percaya kepada Kristus, ya berubahlah, kata-katanya berubah, tindakan-tindakannya berubah, waktunya berubah. Jangan lagi dulu suka molor. Ya sekarang jangan lagi lah, tepat waktu lah, kan gitu kan.
Dulu tidak suka menyapa orang lain, sekarang menyapa lah. Kalau boleh memang kebiasaan lah di kampus kita, sapa, ya kan. Nah, kemudian apa? Ingat, teman-teman dipanggil oleh Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah jangan berpuas diri. Walaupun dosen-dosen sudah mendedikasikan hidupnya mengajari kita, jangan berpuas diri. Tetapi tingkatkan iman pribadi supaya teman-teman semakin diperlengkapi oleh Tuhan, semakin lagi memuliakan nama Tuhan. Dan ladang di luar sana yang sedang menunggu kita, maka ya, kita tidak akan kesulitan menghadapi tantangan nanti jalan kita. Oleh karena itu, survive lah. Oke, kita akan berdoa, Bapak Ibu dan teman-teman.